Halo anak-anak, apa kabar? Dari modul 401 kita kembali belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita sudah masuk ke bab 2, pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga dan masyarakat. Kita mulai pelajaran kali ini dari pelajaran 2.1 ya, pengertian kewajiban. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mengerti arti kewajiban dan anak-anak dapat memahami pelaksanaan kewajiban di dalam lingkungan masyarakat. Sebelum kita mulai, kita akan belajar dulu apa itu arti kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya, sebagai seorang anak mempunyai kewajiban membantu orang tua. Sebagai seorang ayah, suatu kewajiban untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagai seorang murid, kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekarang kita coba akan perhatikan baik-baik gambar-gambar berikut yang akan Bapak Guru perlihatkan. Gambar pertama, apabila bicara tentang kewajiban. Rina membantu ibu membersihkan sampah di halaman rumah. Gambar kedua, ayah bekerja demi keluarga. Gambar ketiga, bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Jadi anak-anak, dimanapun kamu berada, di rumah, di sekolah, atau dalam kehidupan bermasyarakat, kamu harus menjalankan kewajibanmu dengan sebaik-baiknya. Dengan menjalankan kewajiban, kamu akan mendapatkan hakmu. Kewajiban dan hak adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Lalu bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita? Kita lihat yuk bersama-sama contoh melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu teman. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Untuk dapat bertahan hidup dengan sejahtera, manusia tidak dapat hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia memerlukan bantuan orang lain agar dapat bertahan hidup. Ada sebuah cerita yang akan Bapak ceritakan untuk anak-anak. Ada anak yang bernama Tono. Tono rajin bersekolah dan sangat berprestasi. Suatu hari keluarga Tono mengalami kesusahan, yaitu keluarganya mengalami kerugian usaha yang berakibat kebangkrutan. Akibat keadaan ini, Tono tidak dapat membeli buku sekolah karena keluarganya tidak mempunyai uang. Lalu ada Andi teman Tono. Ia berinisiatif mengajak teman-temannya yang lain untuk mengumpulkan uang dan membantu Tono membeli buku sekolah. Sikap Andi ini sangat terpuji. Ia sangat peka dan cepat bertindak ketika temannya mengalami kesulitan. Tono sangat terharu dan senang karena mengetahui temannya peduli akan permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya, membantu perhatian. Ada satu cerita yang akan Bapak ceritakan untuk anak-anak. Ketika ada wabah musim demam berdarah di lingkungan sekitarnya, banyak warga yang mengalami sakit demam berdarah. Sinta turut ikut serta melaporkan ke ketua rukun tetangga agar dilakukan tindakan pencegahan. Sinta juga datang menjenguk tetangga yang terkena sakit demam berdarah. Menjenguk orang lain adalah salah satu bentuk kepedulian dan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang harus ikut peduli dengan yang dialami orang di sekitar kita. Berikutnya, membantu orang yang mengalami musibah. Berikutnya akan ada satu cerita yang Bapak Guru Riki ceritakan ya. Ranti dan Satya adalah sahabat. Mereka selalu bersama untuk bermain dan belajar. Suatu hari, rumah Ranti mengalami musibah kebakaran. Seluruh barang Ranti dan keluarganya tidak dapat diselamatkan, termasuk semua keperluan untuk sekolah. Ranti tidak dapat bersekolah. Kabar musibah yang dialami Ranti sudah terdengar oleh Satya. Di kemudian hari, Satya memberitahukan guru dan teman-teman apa yang dialami oleh Ranti. Ibu guru meminta kepada orang tua murid lainnya agar membantu Ranti dan keluarga.
Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk buku sekolah, pakaian, obat-obatan, dan tentu saja sejumlah uang. Bantuan ini sangat berarti bagi Ranti dan keluarga. Ranti juga dapat lanjut masuk sekolah dan mengikuti ujian di sekolah. Sikap Satya, ibu guru, dan orang tua murid tersebut merupakan sikap yang terpuji. Saling tolong-menolong adalah kewajiban kita sebagai warga yang berada di lingkungan masyarakat. Melaksanakan kewajiban adalah salah satu nilai luhur sebagai warga negara. Itu adalah penutup kita untuk pelajaran kali ini. Berarti anak-anak harus melaksanakan kewajiban. Termasuk mengerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan 2.1 pelajaran kita kali ini ya. Pengertian kewajiban. Selamat mengerjakan.